Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Dimanapun Anda berada, saya berharap kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang teknik presentasi barang dagangan. Di dalam materi ini kita akan sedikit belajar tentang teknik bagaimana cara menampilkan barang dagangan. Beberapa yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Banyak metode yang tersedia bagi para pengusaha retail untuk menyajikan barang-barang dagangan kepada konsumen guna memutuskan yang terbaik untuk suatu situasi tertentu. Para pengusaha retail harus mempertimbangkannya. Mari kita perhatikan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang pengusaha retail. Oke, kita lanjutkan lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha retail dalam penataan produk. Yang pertama, barang perdagangan seharusnya dipajang dalam susunan yang konsisten dengan citra toko. Artinya, para peritel harus membuat planning terhadap penataan produk di dalam tokonya. Ada perencanaan yang bagus dan matang. Apakah mereka akan merotasi perencanaan penataan produk itu sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan. Jadi tidak setiap hari rotasi diadakan. Dan di dalam penataan juga para retail harus memperhatikan event-event tertentu. Misalnya 17 Agustus, hari-hari lebaran, hari-hari besar nasional, hari keagamaan. Sehingga mereka menggunakan ini untuk menarik perhatian daripada pelanggan, seperti itu. Yang kedua adalah para pengusaha retail harus mempertimbangkan keadaan alami produk tersebut. Artinya para retail harus tahu ini produk apakah membutuhkan tempat khusus, apakah memerlukan penanganan khusus terhadap produk ini. Misalnya produk-produk press biasanya memerlukan tempat khusus, ya, memerlukan pendingin, memerlukan pencahayaan, sehingga kualitas daripada produk ini tidak rusak. Dan yang ketiga, pengepakan pengemasan seringkali menentukan bagaimana produk tersebut dipajang. Ini juga mendapatkan perhatian bagi pengusaha retail, bagaimana pengemasan daripada produk tersebut, sehingga ini sangat mempengaruhi dalam pemajangan sebuah produk. Dan yang keempat, potensi keuntungan produk mempengaruhi keputusan pajangan. Di dalam penataan produk ada namanya rak gondola. Di dalam rak gondola ini itu setiap tingkatannya berbeda biaya yang dikeluarkan dalam penataan. Biasanya rak gondola akan disewakan kepada supplier, pemasok barang, dan itu rak nomor 2 dari atas dan nomor 3 itu harganya berbeda dengan rak yang paling bawah. Kenapa? Karena rak ini memiliki daya tarik tersendiri kepada konsumen, batas pandang konsumen di rak ini, sehingga setiap produk tidak sama perlakuannya dalam pemajangan barang tersebut. Ada barang-barang yang memang dia cocoknya di rak 2 dan 3, sehingga pergerakan dari rotasi daripada barang ini cukup lancar, ya. Jadi inilah yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha retail. Kita ulangi, ya. Yang pertama tadi, barang perdagangan seharusnya dipajang dan disusun yang konsisten dengan citra toko. Yang kedua, para pengusaha retail harus mempertimbangkan keadaan alami produk tersebut. Yang ketiga, pengepakan atau pengemasan seringkali menentukan bagaimana produk tersebut dipajang. Dan yang keempat, potensi keuntungan produk mempengaruhi keputusan pajangan. Dan yang berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah barang perdagangan seharusnya dipajang dalam susunan yang konsisten dengan citra toko. Artinya para pengusaha retail itu harus memajang barang-barang dagangan itu dengan cara yang konsisten
tidak pakai acara mut-mutan, tapi memang ada satu planning yang dibuat oleh pengusaha retail terhadap pengaturan daripada barang dagangannya. Misalnya sekali dalam 2 bulan itu ada rotasinya, ada perubahan. Jadi tidak pakai acara suka-suka. Misalnya hari ini saya suka, saya rubah, besok saya suka lagi, saya rubah. Tidak seperti itu. Tapi benar-benar ada planning yang harus dipersiapkan dan harus konsisten. Biasanya untuk event-event tertentu seperti ulang tahun, perayaan 17 Agustus, hari-hari nasional, lebaran, hari-hari keagamaan, itu pengusaha retail sangat memperhatikan dan mengambil event-event ini untuk menata produknya sedemikian rupa, biasanya bernuansa terhadap hari-hari tertentu. Misalnya jika Idul Fitri, para peritel akan mendesain tokonya dengan pernik-pernik yang ada hubungannya dengan Idul Fitri, atau di hari Natal, atau di hari Imlek, seperti itu. Dan yang kedua, para pengusaha retail harus mempertimbangkan cara penataan display barang yang menarik. Ada beberapa tips yang diberikan bagaimana cara menata atau mendisplay barang supaya menarik. Yang pertama, isilah pada bagian depan toko terlebih dahulu. Diisi pada bagian depan daripada gondola atau di bagian depan daripada toko. Karena jika barang kosong di depan itu merugikan kita. Usahakan barang-barang itu terpajang di depan. Jika sudah tidak bisa lagi di depan, maka kita bisa isi di belakangnya. Yang kedua, perhatikan warna. Warna sangat mempengaruhi di dalam penataan display. Susunlah warna berdasarkan kecerahan daripada warna itu sendiri, supaya menarik bagi konsumen. Dan yang ketiga, desain menarik sebagai jangkar. Kita akan berupaya supaya menarik daripada konsumen, mendesainnya seindah dan semenarik mungkin. Diperlukan nilai estetika kita. Yang keempat, produk laris di bawah. Saya kurang paham dengan kata-kata produk laris di bawah. Setahu saya produk laris itu adalah di rak 3 dan 4, bukan di bawah. Apa produk laris? Coba perhatikan. Misalnya seperti minyak atau mie instan, itu jarang dibuat di bawah, kecuali menggunakan penataan yang vertikal. Kalau penataan yang horizontal, itu produk-produk yang laris itu biasanya di tengah. Dan yang berikutnya adalah kemasan besar di kanan. Sebaiknya di kanan, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menata sebelah kiri. Tergantung situasi dan kondisi, tapi menurut sebaiknya di kanan. Sebelumnya juga harus ada pengelompokan produk. Pengelompokan produk ini bisa berdasarkan merek, bisa berdasarkan jenis. Misalnya jenis deterjen, apapun mereknya, semuanya dibuat di satu tempat. Ya, berbagai macam merek ada di situ. Pokoknya ini bagian deterjen, itu berdasarkan jenis. Kalau berdasarkan merek, beda lagi. Apapun jenisnya, penting merek itu satu tempat. Contoh, misalnya merek Philips, mesin cuci kah, televisi kah, rice cooker, pokoknya merek Philips dibuat di satu tempat. Jadi tergantung daripada para pemilik usaha retail, apakah dia berdasarkan merek atau berdasarkan jenis. Dan yang berikutnya adalah kemasan besar di kanan, kelompok produk. Dan nomor 7, tempatkan produk impuls di kasir. Produk impuls ini adalah produk yang tidak direncanakan, tapi ketika konsumen melihat, jadi ada keinginan untuk membeli seketika. Contohnya seperti baterai ya, baterai jarang kita rencanakan untuk membelinya. Tapi ketika kita sampai di kasir, kita lihat ada produk itu, lalu kita membelinya. Itu namanya produk impuls, produk yang tidak direncanakan. Tapi ketika konsumen melihatnya sehingga timbul rasa keinginan membeli. Oke, jadi inilah tips yang diberikan buat kita bagaimana menata produk dengan baik. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya.
Saya berharap kalian ada dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang teknik presentasi barang-barang perdagangan. Banyak metode yang tersedia bagi para pengusaha retail untuk menyajikan barang-barang perdagangan kepada konsumen, guna memutuskan yang terbaik untuk sesuatu situasi tertentu. Para pengusaha retail harus mempertimbangkan persoalan sebagai berikut. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Setelah ini kamu ada kuis yang harus kamu laksanakan, yang harus kamu ikuti. Namanya kuis TTS Menata Produk. Kerjakanlah kuis ini dan tetaplah semangat. Ingat bahwa kita masih ada di tengah-tengah pandemi corona. Jadi jangan pernah sepele melihat pandemi ini. Karena kita tidak bisa melakukan apapun. Sehingga kita hanya mawas diri saja. Pesan ibu, tetap jaga kebersihan, cuci tangan selalu, dan jaga jarak. Satu lagi, gunakan masker jika bepergian keluar rumah. Saya berharap kita bisa berjumpa kembali. Thank you very much. Sese Saugele Kamsia. Terima kasih.